Halo Sobat Seva, lo pernah nggak ngeliat mobil yang mogok di tengah banjir? Atau bahkan lo yang pernah ngalamin sendiri? Itu namanya water hammer nih Sob. Apa sih water hammer? Jangan kemana-mana, tetap di Seva by Astra. Halo Sobat Seva, welcome back di Seva by Astra. Dan di Info Otomotif kali ini kita akan bahas soal fenomena yang sering terjadi akhir-akhir ini nih, yaitu mobil kebanjiran. Ketika mobil kebanjiran, kalau kita nekat nerobos atau nekat nyalain mesin ketika mobil kerendam, ada satu resiko yang bisa fatal banget, namanya water hammer. Nah, sebenarnya apa sih water hammer? Simpelnya gini nih Sob. Ketika lu lagi goes sepeda kenceng nih, lagi kencang, lagi kecepatan penuh, tiba-tiba di depan ada tembok. Gledar, terus lu tabrak gitu. Nah, otomatis lu akan nyungsep kan ya, lu akan terpental gitu kan. Nah, kurang lebih itu yang terjadi di ruang mesin lo. So, water hammer adalah kondisi di mana ruang mesin lo itu kemasukan air. Kenapa kemudian bisa terjadi benturan yang kencang banget yang kayak tadi gue bilang? Karena sejatinya air itu nggak bisa dikompresi seperti udara dan juga bahan bakar. So, makanya itu bisa bikin pistonnya ketika nonjok ke atas kayak terbentur kencang banget. Gitu Sob. Oke, apa sebenarnya yang terjadi ketika air itu atau water hammer itu terjadi Sob? Jadi gini, dampaknya adalah tergantung seberapa banyak kadar air yang masuk. Misalkan airnya cuma sedikit gitu ya, itu paling mobilnya jadi berebet-berebet, ada suara-suara aneh gitu, terus tenaganya kurang. Kalau airnya cukup banyak nih, itu bisa bikin mesin mobil langsung mendadak mati Sob. Dan kalau airnya banyak banget, ini kita ngomong banyaknya itu bukan seember gitu ya, karena kapasitas mesin kan kecil ya, silinder head itu kan kecil. Jadi banyaknya itu hitungannya cc lah atau mili gitu ya. Kalau banyak banget, itu bisa bikin pistonnya pecah, sang pistonnya bekok, bahkan sampai blok mesinnya bisa jadi retak juga. Makanya harus lo hindarin nih kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan mobil water hammer. Apa aja kira-kira kondisinya? Oke, yang pertama udah jelas ya, ketika mobil lo kebanjiran terus mesinnya lo nyalain, atau lo nekat nerobos banjir nih. Apalagi yang banjirnya itu adanya ketinggiannya di atas grill mobil lo nih Sob. Nah, itu air bisa masuk ke intake dan bisa terjadi water hammer. Dan yang kedua, itu adalah ketika lo nyuci mobil dengan high pressure, water cannon dan lain sebagainya gitu ya. Karena air itu bisa masuk ke intake dan lagi-lagi bisa masuk ke ruang bakar. Yang ketiga, ada beberapa sensor dari mobil yang rusak, kayak PCV atau EGR. Kira-kira kenapa PCV dan EGR itu bisa menyebabkan water hammer pada mobil? Gimana sih kita ngehindarin yang namanya kejadian water hammer? Oke, yang pertama, itu lo harus tahu nih posisi air intake lo tuh ada di mana. Biasanya kalau mobil lo SUV, MPV itu biasanya dia air intake-nya agak lebih tinggi. Tapi kalau mobil lo city car, sedan, nah air intake-nya akan jauh lebih rendah nih Sob. Makanya kalau misalkan lo pakai SUV atau LMPV gitu ya, mungkin lo masih bisa pede lah menerjang banjir yang posisinya ada di bawah grill mobil lo. Tapi kalau lo pakai sedan dan city car, jangan harap lo berani-berani nih untuk nerjang banjir yang tingginya itu cuma beda dikit sama grill, karena bahaya banget Sob. Yang kedua adalah ketika mobil lo kerendam banjir dan posisinya langsung mati gitu ya, jangan langsung dihidupin mobilnya. Karena kalau misalkan lo hidupin, dijamin deh dalemannya tuh berantakan langsung internalnya, dan lo bisa dapet bon nih, surat cinta dari bengkel yang bonnya mungkin lumayan nih Sob. Makanya better kalau misalkan mobil kebanjiran itu di towing aja langsung ke bengkel. Walaupun ujung-ujungnya sama-sama ke bengkel ya, tapi kalau misalkan lo nggak kena water hammer, at least nggak ada pergantian part di internal mesin. Oke, yang ketiga adalah cek nih sensor-sensor kayak PCV dan juga EGR-nya. Apakah masih bagus, apakah masih berfungsi dengan normal, supaya nggak ada pengembunan yang terjadi di dalam ruang bakar mesin lo. Jangan cuci mesin pakai high pressure gitu ya, pakai yang high pressure mesin yang tekanannya tinggi, pakai selang aja dialir-alirin gitu ya, atau dilap-lap aja pakai kuas gitu ya, karena itu bisa kejadian nih water hammer kalau misalkan air dari si high compressor-nya itu masuk ke air intake.
gitu. Dan kalau misalkan lo sering off-road nih, atau suka nonton off-road gitu ya, lo ngelihat mobil-mobil suka pakai snorkel gitu ya. Nah itu tujuannya adalah untuk bikin air intake-nya lebih tinggi. So ketika mereka lewat medan-medan lumpur, mereka nerjang sungai gitu ya, mesinnya itu nggak kemasukan air. So that's why mereka pakai yang namanya snorkel. Oke sob, itu dia tadi pembahasan kita soal water hammer. Kalau bisa dihindarin deh ya, karena kalau misalkan kejadian di lo nih, aduh, bon bengkelnya tuh bisa ngeri deh sob. Jadi kurang lebih itu yang bisa kita share nih informasinya. Buat Sobat Seva yang mungkin pernah ngalamin atau ada informasi tambahan, ada tips lain, boleh dong drop di kolom komentar di bawah. Sekian dulu info otomotif kali ini. Thank you banget Sobat Seva yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe juga channelnya Seva by Astra dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo nggak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Kalau gitu, gua Raffi. Beli mobil dengan mudah, aman, nyaman di Seva, karena Seva jelas dari awal. See you on the next video. Bye!